Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu, Kak, sini. Iya sini Bu, Alhamdulillah udah sampai. Ya, gimana nih Bu? Apa ada perlu? Ini Bu, saya ini kan mempunyai anak satu. Iya Ibu. Saat ini saya menggunakan KB pil, Iya. tetapi saya sering lupa. Bu. Kalau lupa kadang kan pas ingat dirapel minumnya. gitu. Nah itu gimana Bu? Nah terus saya ingin nambah anak lagi. Terus jaraknya yang bagus itu berapa? Dan saya mau ganti KB anak adik kontrasepsi. Boleh. Sebelumnya saya terangin dulu ya Bu ya, seperti apa sih pil yang baik untuk ibu menyusui. Jadi ibu tuh udah bener, udah pakai pil yang menyusui, yang ada progestinnya, artinya baik untuk ibu menyusui ya Bu. Iya. Anaknya udah 1 tahun sudah tidak menyusui lagi. Sebenarnya udah benar juga, karena yang baik itu kan dari dia lahir sampai umur 6 bulan. Kemudian kita tambah makanan tambahan ya Bu ya. Ibu udah benar. Kemudian saya tanya, ini pakai ini kemarin mens nggak Ibu? Mens. Kata bagus, alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang anak Ibu udah 1 tahun. Artinya Ibu mau ganti cara karena takut suka telat minum ya Bu ya. Baik. Nah sekarang ibu itu akan saya terangi sedikit ya Bu ya, kita berbagi. Jadi jarak yang bagus dan yang benar buat antara kelahiran si adek sama si kakak sama si adek itu 2-4 tahun. Artinya ibu di sini akan saya arahkan ke IUD ya Bu ya. Karena IUD itu paling baik buat kita perempuan. Kenapa? Karena dia nggak ada hormon. Artinya kalau nggak ada hormon di dalam tubuh, dia tidak menyebabkan gemuk, sakit kepala, nyeri dan lain-lain ya Bu ya. Jadi saya anjurkan ibu ke IUD. Sebelumnya saya tanya IUD itu yang seperti apa Bu? Yang di dalam rahim. Benar, yang di dalam rahim. Jadi kata orang bohong ya, misalkan IUD bisa tembus ke kepala atau IUD bisa keluar sendiri, itu bohong ya Bu ya. Jadi jarak yang benar tadi itu 2-4 tahun. Ibu saya anjurkan ke pasang pakai IUD, mensnya juga lancar, terus nggak ada hormon. Kemudian kalau misalkan ibu mau nambah lagi, nanti bisa kita lepas. Setelah ibu melahirkan, nanti kita bisa pasang kembali. Karena pada waktu habis melahirkan itu kan kontraksi ya Bu. Bagus untuk kita pasang kembali. Karena pada saat itu rahimnya itu masih kebuka, jadi tidak terlalu sakit. Seperti itu ya Bu ya. Jadi gimana? Ibu udah ngerti kalau pakai IUD itu seperti apa, kalau pakai pil itu seperti apa. Itu ya Bu ya. Gimana? Alhamdulillah sudah ngerti. Jadi jaraknya yang bagus itu seperti apa, 2-4 tahun, dan nanti anak-anaknya sehat, lahirnya nanti juga di dalam rahimnya juga adiknya yang mau lahir juga sehat ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Gini Bu, saya mau nanya Bu sedikit. Baik. Tadi Gimana? kita sudah jelas untuk penjelasan itu tadi. Nah kami ini kan nanti ingin ikut program KB lagi. Boleh. Nah setelah ibu nanti melahirkan, mudah-mudahan cepat dikasih momongan seperti nomor kedua. Nah kira-kira kapan saatnya ibu mulai ber-KB lagi? Gitu. Nah kira-kira kalau kita punya anak kecil itu KB apa yang aman kan gitu Bu. Baik. Jadi Ibu setelah dari IUD tadi saya sarankan ya Bu, kemudian kalau misalnya yang nambah boleh jarak anaknya 2-4 tahun ya Bu. Nanti semoga dikasih cepat ibunya hamil lagi, ibu melahirkan lagi. Saya anjurkan ibu pakai pil lagi aja dari adiknya lahir sampai umur 6 bulan. Saya anjurkan lagi pakai yang progestin. Kenapa? Karena dia untuk ibu menyusui sampai umur 6 bulan ya Bu. Kemudian setelah adiknya besar, adiknya sudah bisa makan makanan tambahan, nanti kita akan berbicara lagi ke yang paling efektif buat kita, pakai IUD, pakai yang di dalam rahim, karena dia nggak ada hormonal, artinya nggak ada
ini efek samping ke tubuh kita seperti itu. Gimana? Oh iya. Udah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Baik, seperti itu ya Pak. Bapak udah dengar, ibunya itu saya anjurkan pakai pil lagi aja. Nanti Bapak ingatkan ibu biar ibunya nggak telat-telat untuk konsumsinya. Oh ya udah Bu, kita udah jelas. Makasih Bu atas sarannya dan sini. Makasih sebelumnya. Ya, sama-sama Pak. Gimana udah jelas ya Bu ya? Alhamdulillah sudah jelas. Kesini lagi aja. Kalau ada perlu ini sini lagi aja ya. Iya Bu. Kasih ya. Udah sih Mas. Ya, sip. Sip.